Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali dipertemukan. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa ada dalam kebaikan, senantiasa ada dalam keberkahan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, tahun ini jadi tahun yang seru sepertinya, karena memang keseruannya itu cukup beragam dan kompleks. Yang pertama, munculnya kiai yang paling paham bahasa Suryani, tapi kemudian redaksi bahasanya sama saja, tidak ada perubahan. Mau ngomongin bahasa malaikat, bahasa jin, hatta bahasa semut sekalipun itu redaksinya sama, gitu-gitu aja. Jadi semakin mengundang dan mengandung keraguan, apa betul ini bahasa Suryani atau bahasa pribadi beliau. Tapi itu ternyata cukup viral. Yang kedua, kaitannya dengan urusan Idul Adha dan puasa Arafah. Jadi dalam kitab Majmu' Fatawa yang ditulis oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, urusan Idul Adha ini dan Arafah ini ada 3 pendapat. Pendapat pertama itu menggunakan ru'yah global. Kalau ru'yah global itu hilal yang dipakai adalah hilalnya orang Mekah atau hilalnya orang Arab lah secara umum, yakni kota atau negara di mana kota Mekah ada di situ. Maka hilal mereka yang jadi patokan utama. Kalau di Arab sudah wukuf, maka di negara yang lain puasa Arafah. Kalau di Arab sudah Idul Adha, maka di negara yang lain harus Idul Adha. Itu namanya ru'yah global. Terlepas mungkin, tidak mungkin, mudah, tidak mudah secara teknis, maka ru'yah global yang meyakini ru'yah global, maka kemarin puasa Arafah, hari ini mereka sholat Idul Adha. Kalau tidak salah di Jakarta ada di Masjid Al-Azhar. Itu hari ini melaksanakan sholat Idul Adha. Setahu saya ya, kalau salah mau koreksi. Yang kedua, menggunakan ru'yah lokal, matlanya matla negara masing-masing. Jadi mutlak mengikuti ru'yah lokal, yakni mengikuti hilalnya Indonesia, bukan hilalnya Arab. Ya Arab, Indonesia. Dan sangat mungkin antara Indonesia dengan Arab terjadi perbedaan dalam menentukan hilal. Saya breakdown dulu. Tanggal 6 Juni, hari Kamis kemarin, itu tanggal 29 Zulqa'dah. Dan pada umumnya semua upaya melihat hilal akan dilakukan di tanggal 29 Zulqa'dah atau 29 di setiap bulan kalender Hijriah. Mau Sya'ban, mau Ramadan, nentuin Syawal, yang dicek ya 29 Ramadan. Mau nentuin Ramadan, yang dicek ya 29 Sya'ban. Pasti begitu. Di setiap bulan itu yang jadi barometer penentu awal bulan itu atau hilal baru itu ya di tanggal 29. Nah, 6 Juni kemarin hari Kamis itu tanggal 29 Zulqa'dah. Di Indonesia, Pak, tanggal 6 Juni kemarin itu hilal belum terlihat sama sekali. Hitungan hisab masih di bawah 0. Kalau di bawah 0, Pak, jangankan menurut pemerintah Indonesia, menurut Muhammadiyah saja belum kelihatan. Karena minimal menurut teman-teman Muhammadiyah, ketinggian hilal ya harus di atas 0, baru kelihatan hilal.
Kalau di bawah 0 pasti dipastikan ini belum kelihatan hilal. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, mungkin dalam bahasa teman-teman Muhammadiyah bukan pada kelihatan atau tidak kelihatannya, ada atau tidak adanya gitu. Jadi kalau kurang dari 0 derajat ya belum ada hilal. Karena belum ada hilal, hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka tanggal 7 Juni itu akhirnya disepakati atau dihukumi tanggal 30 Zulqa'dah. Karena tanggal 29 hilal belum kelihatan, hilal belum ada dalam pandangan Muhammadiyah, maka besoknya dalam kurung hari Jumat tanggal 7 Juni itu masih tanggal 30 Zulqa'dah. Sehingga 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 8 Juni. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maka tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 16 Juni sekarang. Maka versi Indonesia hari ini puasa Arafahnya. Dan kemudian 17 hari raya Idul Adhanya. Besok hari Senin itu Idul Adha. Kenapa kok kemudian ditentukannya Idul Adha besok, Arafahnya sekarang? Karena menentukan awal Zulhijjahnya bertepatan dengan tanggal 8 Juni atau hari Sabtu. Itu versi Indonesia. Di Arab Saudi, tanggal 6 Juni hilal sudah kelihatan. Sudah kelihatan jelas tanggal 6 Juni itu. Maka karena 6 Juni hilal sudah kelihatan, berarti 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 7 Juni. Sehingga 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Maka puasa Arafahnya atau wukuf di Arafahnya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Juni kemarin. Maka Idul Adhanya hari ini. Itu versi hilal Arab. Maka yang mengikuti ru'yah global, betul-betul mutlak mengikuti ru'yahnya Arab, maka kemarin puasa Arafah, hari ini Idul Adha. Yang mungkin salah satunya Al-Ajhar. Ada juga yang mutlak Indonesia, Pak. Puasa Arafahnya hari ini, besok Idul Adha. Indonesia, Pak. Bahkan tahun ini NU dan Muhammadiyah kompak barengan. Lebaran kemarin juga kompak, puasanya doang yang beda. Lebaran kemarin sama, Idul Adha juga sama. Itu pendapat yang kedua, Pak. Kelompok kedua. Pendapat yang ketiga, puasa Arafahnya ngikutin Arab. Puasa Arafahnya kemarin. Tapi Idul Adhanya ngikutin Indonesia. Ini kayaknya ruang-ruang akomodatif. Ingin menyatukan dua pendapat jadi satu. Jadi puasa Arafah kemarin. Kenapa? Karena hadisnya Su'ila an saumi yaumi Arafah. Ditanya tentang puasa Arafah. Arafah itu menurut kelompok ketiga, Arafah itu berkaitan dengan aktivitas wukuf di Arafah, maka puasanya kemarin. Terus Idul Adhanya bagaimana? Berdasarkan hadis Nabi, Yaumal Fitri, Yauma yuftirun nas, Yaumal Adha, Yauma yudahin nas. Kata Imam Ibnu Taimiyah, hadis ini jadi dalil bahwa menentukan Idul Fitri, menentukan Idul Adha itu wewenang pemerintah. Sehingga puasanya, puasa personal ikut Arab, Idul Adhanya ikut pemerintah. Nah itu yang kelompok tiga. Puasanya kemarin, Idul Adhanya besok. Itu dua dalil dipakai. Dan tiga-tiganya ada Pak di Indonesia. Alhamdulillah Pak, banyak itu. Saya sih senang-senang aja lah, udahlah atur-atur aja lah. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah, tiga-tiganya adalah perbedaan yang muktabar di kalangan para ulama, perbedaan ikhtilaf yang biasa saja Pak. Ini yang masyhur, yang muktabar, sehingga tidak mesti kemudian menjadikan ini sebagai ajang untuk berdebat, apalagi sampai kemudian saling serang dengan diksi sesat, salah, atau apalah gitu. Ini cukup selesai dengan pilihan saja, opsional saja. Mau ngikutin ru'yah global, silahkan. Kemarin puasa, sekarang Idul Adha, ada tuh yang melaksanakan. Ikut ru'yah Indonesia, silakan. Hari ini puasa, besok Idul Adha. Atau yang ketiga, kemarin puasanya, Idul Adhanya, besok atur-atur aja. Yang salah tetap yang nggak puasa, nggak Idul Adha, Pak. Puasa enggak, saya tamah. Idul Adha, ke mana itu.
Nah hadirin khatimah rahimakumullah, selama kemudian para ulama di Indonesia telah memberikan otoritas kewenangan bagi kita untuk menentukan pilihan, silahkan tentukan pilihan. Gak usah kemudian saling menyalahkan mana yang lebih kita merasa yakin. Hadirin khatimah rahimakumullah, ini saya perjelas dulu Pak, karena ada beberapa salah persepsi tentang puasa Arafah. Saya perjelas dulu. Pertama, hadirin ikhwati man rahimakumullah, duluan haji, duluan puasa Arafah. Pensyariatan. Duluan haji dulu atau duluan puasa Arafah dulu. Ini nanti berimplikasi hukum, Mbak. Kalau duluan puasa Arafah, ulang Pak, kalau duluan puasa Arafah, berarti puasa Arafah sudah ada sebelum ibadah haji. Kalau puasa Arafah sudah ada sebelum ibadah haji, berarti Pak, waktu puasa Arafah dan haji belum disyariatkan, maka puasa Arafah tidak berhubungan dengan wukuf. Karena hajinya belum disyariatkan. Kalau haji duluan, puasa Arafah belakangan, kemungkinan besar puasa Arafah dikarenakan adanya wukuf. Nah, pertanyaan saya, duluan haji, duluan puasa? Jawabannya yang haji ada yang puasa enggak? Kita breakdown dulu Pak, breakdown dulu. Salat Idul Adha, salat Idul Fitri itu disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahun kedua Hijriah. Jadi Idul Fitri tahun kedua, Idul Adha tahun kedua. Termasuk puasa Arafahnya pun itu disyariatkan di tahun kedua. Itu menurut tarikh tasyri Pak, penjelasan tentang periwayatan atau pijakan hukum dalam konteks sejarahnya, sejarah hukum. Itu menurut ulama tarikh tasyri dijelaskan bahwa Idul Adha dan Idul Fitri disyariatkan tahun kedua Hijriah, di mana puasa Arafah disyariatkan di tahun yang sama. Yang kedua Pak, datanya adalah ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pertama kali sewaktu tinggal di kota Madinah, itu tahun ke-6. Berarti duluan mana Pak? Syariat puasa Arafah dan Idul Adha tahun kedua, haji tahun ke-6. Jadi duluan. Berarti kalau begitu Pak, puasa Arafah tidak berhubungan dengan wukuf. Sepakat ya Pak? Satu Pak, satu data dulu. Kita buka lagi Pak sejarah. Kita buka lagi sejarah. Ternyata syariat haji bukan tahun ke-6 Hijriah Pak. Kalau ada yang menyatakan syariat haji tahun ke-6 Hijriah, jadinya ahistoris, gagal memahami sejarah. Pelaksanaan ibadah haji sudah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-27, wa'adzin finnasi bil haji. Maka Ibrahim diperintahkan untuk menyuruh orang supaya melaksanakan ibadah haji. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kenabian sudah sering ibadah haji. Bahkan setelah jadi nabi itu rutin haji tiap tahunnya. Dan itu jadi momentum bagi Nabi untuk mendakwahkan Islam di musim haji. Di antara fakta sejarah Pak, waktu Nabi mendakwahkan Islam kepada 6 orang penduduk Madinah. Dan ini jadi cikal bakal Bai'ah Aqobah 1 Pak. Ada 6 orang Madinah yang haji ke kota Mekah ketemu dengan Nabi di musim haji itu. 6 orang Madinah itu diantaranya 1, As'ad bin Jurarah. 2, Jabir bin Abdullah. 3, Auf bin Haris. 4, Rafi bin Malik. 5, Uqbah bin Amir. 6, Qutbah bin Amir. 6 orang asli Madinah bertolak ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tahun ke-10 setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Berarti sebelum tahun ke-6 Hijrah Pak, haji sudah ada. Maka faktanya adalah haji dulu, baru kemudian puasa Arafah disyariatkan. Itu fakta. Kalau ada yang masih bilang tahun ke-6, itu gagal paham. Kenapa? Waktu Nabi di Mekah sudah haji. Terus kenapa Ustaz kok ada syariat tahun ke-6? Saya jelaskan Pak.
Waktu Nabi di Mekah, Pak, tiap tahun haji. Karena itu jadi momentum dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, kan bahasa kita hijrah. Bahasa orang Quraisy, Nabi itu diusir. Bahasa Quraisy Nabi itu diusir, Pak. Diusirlah Nabi ke kota Madinah. Dalam bahasa kita, hijrahlah Nabi ke kota Madinah. Tahun pertama hijrah, Nabi diboikot, Pak, oleh orang Mekah. Tidak boleh datang ke Mekah tahun pertama. Tahun kedua, nggak boleh. Tahun ketiga, nggak boleh. Tahun keempat, nggak boleh. Tahun kelima, nggak boleh. Masih tidak boleh Nabi masuk ke kota Mekah. Sama sekali nggak boleh. Yang boleh masuk ke kota Mekah hanya orang-orang Madinah, asli Madinah, yang punya hubungan diplomatik dengan orang-orang Mekah. Di antaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Dia boleh bolak-balik Mekah karena punya hubungan diplomatik dengan Umayyah bin Khalaf. Tapi Nabi Muhammad nggak boleh. Kenapa? Beliau orang yang diusir oleh orang Mekah, nggak boleh masuk ke kota Mekah. Tahun ke-6, Pak, Nabi mimpi tawaf. Mimpi bagi para nabi apa? Tahun ke-6 Nabi mimpi tawaf. Nabi mimpi tawaf tadi malam, besok paginya sahabat dikumpulkan. Kata Nabi, tadi malam saya mimpi tawaf. Maka Umar bin Khattab bahagia betul, Pak, kata Umar. Ini isyarat dari Allah, kita bisa haji ke kota Mekah. Setelah 6 tahun absen haji, baru kali itu Nabi diperintahkan haji kembali oleh Allah. Tahun ke-6. Sebelum hijrah sering haji. Tahun pertama hijrah nggak bisa, tahun kedua nggak bisa, ketiga, keempat, kelima nggak bisa. Tahun ke-6 mimpi haji. Maka di tahun itu Nabi bertolak menuju Mekah, membawa 1.400 personil untuk melaksanakan ibadah haji. Tahun ke-6 tuh, Pak. Cuman Nabi, Pak, dari Madinah biasa mikot di Zulhulaifah. Zulhulaifah tuh kalau sekarang namanya Bir Ali. Tapi waktu itu Nabi mikotnya di Hudaibiyah, bukan di Bir Ali. Dari Madinah perginya ke Hudaibiyah. Di Hudaibiyah Nabi kemudian mikot. Saya tanya dulu, Pak, sukses gak hajinya nih, Pak? Sukses gak haji? Ternyata, Pak, di Hudaibiyah didatangin tokoh Quraisy, Pak, namanya Suhail bin Amr. Kata Suhail bin Amr, mau ngapain nih rame-rame? Jawaban Nabi, mau haji. Bukan mau perang, mau haji, bukan mau perang. Buktinya apa? Senjata yang kami bawa bukan senjata untuk perang, tapi senjata untuk safar. Orang Mekah, Pak, orang Madinah, kalau safar suka bawa senjata. Di Indonesia ada suku yang kemana-mana bawa senjata. Misalkan di mana? Badik itu apa? Bugis, itu kemana-mana bawa badik. Mungkin nggak semua orang, Pak, tapi ya kebanyakan mayoritas kemana-mana bawa badik. Nah, orang-orang Mekah, Pak, kalau orang-orang Madinah, orang Mekah kalau mau safar itu bawa senjata buat safar. Ya mungkin kalau kita bawa golok kayak orang mau ke kebun gitu, Pak, sebatas itu. Kata Suhail bin Amr, tetap nggak boleh. Ini kami sudah pakai baju ihram, kata Nabi. Kami niat ke Mekah mau haji, bukan mau perang. Kata Suhail bin Amr, tetap tidak boleh pergi ke Mekah. Kata Suhail bin Amr. Akhirnya Nabi SAW bikin kesepakatan. Nama kesepakatannya disebut dengan perjanjian Hudaibiyah, Pak. Di mana Nabi batal nggak hajinya? Di Hudaibiyah batal nggak hajinya, Pak? Batal hajinya, Pak. Tahun itu Nabi tetap tidak diizinkan haji, tidak boleh haji. Hajinya kalau mau boleh di tahun depan, bukan tahun ke-6, Pak, hajinya. Tahun ke-6 itu baru disuruh oleh Allah, Nabi berusaha haji, gagal di Hudaibiyah. Padahal sudah pakai baju ihram. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, akhirnya Nabi ngasih pengumuman. Tahun ini kita nggak jadi haji, kita pulang ke Madinah semuanya. Umar protes, kata Umar, Rasul sudah pakai baju ihram, pulang. Apa nggak lanjutin aja, Rasul udah deket nih, kita toh bawa umat, bawa pasukan 1.400 orang, kita perangin aja dah orang Mekah, tanggung nih. Kata Nabi, pulang udah. Sampai bolak-balik Bu Umar. Rasul ini benar kita pulang. Kita Islam kan? Islam. Mereka kafir. Kita benar. Mereka salah.
Kita ngalah Rasul pulang. Ini Umar tetap kekeh, Pak. Kenapa? Beliau tetap pengen haji, menahan rindu selama 6 tahun, tidak bisa tawaf di Ka'bah gara-gara diusir oleh orang Mekah. Hari itu merindukan Ka'bah melebihi kerinduan apapun, Pak. Pengen haji sudah. Tapi ternyata Nabi nyuruhnya pulang. Kalau Bapak jadi Umar mau pulang apa tetap haji? Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini masanya sudah pengen haji, Pak. Tinggal jalan ini nyampe sudah. Ya ribut-ribut kecil oke lah kata Umar. Kata Nabi pulang semuanya. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya tanya dulu nih Pak, ini fikih. Kalau orang sudah pakai baju ihram, sudah bertolak dari Dzul Hulaifah atau Bir Ali misalkan, atau kalau di Yalamlam sudah nyampe bandara Jeddah, sudah pakai baju ihram, terus disuruh pulang oleh pihak imigrasi, pertanyaan saya, tahalul atau tidak tahalul? Tahalul tidak? Sudah pakai baju ihram, sudah mikot di Yalamlam, turun di Jeddah, tinggal masuk ke Makkah, di imigrasi pulang COVID misalnya. Pertanyaannya tahalul atau tidak tahalul? Tahalul, Pak. Karena haji tetap harus ditutup pakai tahalul. Tapi kan gak jadi tawaf Ustaz, gak jadi sa'i. Bagaimana kami bisa tahalul? Sudah mikot, Pak. Kalau orang sudah mikot, mau dia tawaf, mau dia sa'i, tahalul harus. Saya nggak tahu kalau kemarin yang Indonesia Pak yang dipulangin dari Jeddah pada tahalul nggak? Karena harus ditutup pakai tahalul, Pak. Karena haji dan umroh tidak bisa dibatalkan makin gitu aja. Misalkan udah pakai baju ihram, waduh batal haji COVID, ganti lagi. Gak gitu, Pak. Tetap harus tahalul. Nah Nabi SAW sudah pakai baju ihram di Hudaybiyah, sudah niat mau haji, batal hajinya, kata Nabi, tahalul, sembelih kurban, tahalul. Ada yang nurut nggak Pak? Di waktu itu ada yang nurut nggak Pak? Gak ada yang nurut Pak. Satu pun gak ada yang nurut. Nah, itu kata orang Syiah, oh, itu tuh pengkhianatan sahabat pertama kali di Hudaybiyah. Kata Syiah Pak. Kenapa sahabat tidak mau nurut disuruh tahalul? Ini bukan berarti sahabat tidak mau taat sama Nabi Pak. Sahabat pengennya ayat turun mengkoreksi keputusan Nabi. Pengennya. Jadi waktu Nabi ayo tahalul, sembelih kurbannya, sembelih hadiunya. Sahabat dia tunggu dulu, kali aja wahyu turun. Kan Nabi beberapa kali salah Pak. Dalam fakta sejarah beberapa kali Nabi keliru. Kali aja Allah turunkan ayat mengkoreksi Nabi. Tungguin aja, tungguin. Gak ada satupun sahabat yang tahalul Pak. Nabi agak kesel karena nggak ada yang ikut perintah Nabi. Nabi masuk ke kemah beliau, ketemu dengan Ummu Salamah. Kata Nabi kepada Ummu Salamah, heran mau umat, nggak ada yang menurut mana? Curhat suami ke istrinya. Kenapa emangnya bang? Oh no, saya suruh tahalul, gak ada yang mau. Gak ada yang mau satupun. Gak usah disuruh Rasul. Mereka lagi nunggu-nunggu, kayaknya nunggu ayat yang jelas, yang sorry, bahwa tahalul itu nanti dikoreksi, pengennya tetap haji. Iya, saran saya gini aja, Rasul ke tengah lapang, Rasul panggil tukang cukur, Rasul sembelih kurban, Rasul panggil tukang cukur, Rasul cukur di depan para sahabat. Itu sarannya Ummu Salamah. Dan Nabi praktekkan, Pak. Nabi keluar kemahnya lagi, sembelih hewan kurban, Nabi panggil tukang cukur, Nabi cukuran. Sahabat yang lihat Nabi cukur sampai pelontos, akhirnya mereka langsung cukuran. Kenapa? Oh berarti tidak mungkin ada koreksi lagi. Ini sudah keputusan final. Ini sudah jadi keputusan final. Pasti udah nggak mungkin lagi ada perubahan. Karena Nabi sudah cukuran. Kalau Nabi nyuruh cukuran, sedangkan Nabi belum, jangan-jangan turun ayat mengkoreksi keputusan Nabi gitu lah. Tapi kalau Nabi sudah cukuran, Nabi sudah tahalul, oh ini udah nggak mungkin ayat turun ini mah. Udah final nih berarti. Maka sebagian sahabat cukuran, Pak. Plontos semua tuh. Ada sebagian kecil sahabat belum plontos. Kenapa kok belum plontos? Masih nungguin ayat mengkoreksi keputusan Nabi. Karena kalau plontos ternyata jadi haji, yang dicukur apaan? Maka mereka sisain rambut mereka supaya kalau toh
Haji jadi mereka melaksanakan ibadah haji masih ada yang dicukur. Akhirnya karena ada sebagian yang pelontos, sebagian yang cukurnya pendek, Nabi doakan, kata Nabi, Allahumma arham muhalliqin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang cukur pelontos. Yang cukur pendek nggak didoain dulu, Pak. Nabi kata yang cukur pendek Rasul belum didoain ini. Ya Allah, mudah-mudahan engkau rahmati yang cukur pelontos 2 kali, Pak. Yang cukur pendek belum. Yang cukur pendek Rasul, kita nih cukur pendek doain gitu. Nabi doa yang ketiga, ya Allah rahmatilah orang yang cukur pelontos. Baru yang keempatnya, ya Allah rahmatilah yang cukur pendek. Kenapa yang pelontos 3 kali, yang cukur pendek 1 kali? Itu bukan persoalan fikih, itu persoalan akidah awalnya. Sahabat yang cukur pelontos itu sudah sami'na, percaya betul sama Nabi, ya sudah, maka dirahmati 3 kali doanya oleh Nabi SAW. Adapun yang cukur pendek itu masih ragu-ragu, masih nunggu adanya ayat yang mengkoreksi keputusan Nabi. Itu kronologis kenapa cukur pelontos lebih dianjurkan daripada cukur. Dulu bukan masalah fikih, itu masalah urusan akidah. Kesiapan menerima keputusan Nabi. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, tahun ke-6 batal haji. 1 tahun kemudian haji tahun ke-7. Itulah pertama kali Nabi dan kaum muslimin terutama orang-orang Makkah setelah 6 tahun tidak haji, tahun ke-7 mereka bisa tawaf di sekitar Ka'bah. Orang Quraisy semua melipir, Pak, nggak ada yang mau tinggal di Mekah. Karena bagi mereka, Pak Aib, ada orang yang sudah kami usir, tiba-tiba mereka datang ke kota Mekah dan diizinkan oleh pembesar Quraisy, maksudnya yang sudah diusir oleh orang-orang Quraisy, kemudian mereka datang ke kota Mekah tanpa ada perlawanan atau penolakan dari orang-orang Quraisy. Mereka aib, Pak, malu, akhirnya mereka melipir keluar dari kota Mekah. Ada beberapa orang yang standby. Di antaranya, Pak, Khalid bin Walid standby. Amr bin As standby. Karena bagi mereka, terutama Khalid bin Walid, kalau Nabi Muhammad bisa tawaf di Mekah tanpa ada gangguan sedikit pun dari orang Mekah, berarti benarlah apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Itu Khalid bin Walid. Singkat cerita, Pak, Nabi tahun ke-7 masuk ke kota Mekah. Kemudian tawaf. Bahu kanan, bahu kiri, Pak, yang dibuka. Bahu kanan, bahu kiri. Kalau kita tawaf, bahu kanan, bahu kiri yang dibuka. Itba itu bahu kanan. Berarti Ka'bah di sebelah. Kenapa bahu kanan yang dibuka bukan kiri, Pak? Kan sama aja, sama-sama bahu gitu. Kenapa nggak kiri aja yang dibuka? Kenapa harus kanan? Karena kalau bahu kiri, Pak, nggak ada yang lihat nantinya. Bahu kanan dibuka supaya orang Quraisy lihat lengan kanan orang-orang Muslim. Lengan kanan orang-orang Muslim, Pak, itu zaman Nabi itu kekar-kekar. Maka 3 putaran pertama tawaf itu lari-lari kecil untuk menunjukkan satu, Pak, ketangkasan orang Islam, stamina orang Islam, vitalitas orang Islam, Pak. Maka bahu kanan dibuka, wih, keker-keker gitu. Bukan tato ya, keker. Sekarang ngeliatinnya tato, keker-keker, Pak. Sehingga orang-orang Quraisy akan segen dengan orang Islam. Itu kenapa, Pak? Bahu kanan dibuka. Karena bahu kanan kelihatan sama orang Quraisy. Jadi orang Quraisy ngeliatin, pantas orang Islam kuat-kuat, mau lihat aja lengannya. Sekali bacok habis nih. Sekali pukul habis nih. Jadi itu di sunnah, Pak. Sunnah punya lengan yang kekar, Pak. Pak, coba cek lengannya. Sudah kekar. Nah, hadirin Fatimah rahimakumullah. Sampai, Pak, tahun ke-7 sudah haji, Nabi pulang, tahun ke-8 futuh Mekah. Plus umroh. Umrohnya dari Ji'ronah. Itulah kenapa kemudian ada mikot dari Ji'ronah. Itu tahun ke-8 hijrah Nabi umrohnya. Tahun ke-6 batal, tetap dihitung, Pak. Tahun ke-7 sukses, tahun ke-8 sukses, tahun ke-9 haji ada, Pak. Nabi nyuruh para sahabat haji, cuman Nabi tidak ikut. Yang jadi amir haji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi di waktu itu Nabi ngasih pengumuman. Yang ngasih pengumuman adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi kepada Ali, Ali, nanti sampaikan di Padang Arafah saat haji bahwa tahun depan kota Mekah harus steril dari orang-orang musyrik.
tidak boleh ada satupun orang syirik yang tinggal di kota Mekah. Sampaikan ketika musim haji. Biar orang-orang syirik melipir dari kota Mekah. Tahun depannya, tahun 9 disampaikan, Pak. Maka setelah Nabi tidak haji tahun 9, Ali berangkat, Abu Bakar berangkat, diumumkan di kota Mekah. Singkat cerita, Pak, tahun ke-10-nya steril dari orang-orang musyrik, baru Nabi haji di tahun ke-10, itulah haji wada. Haji yang terakhir. Maka Nabi melaksanakan haji atau umroh yang 4 kali. 1, tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, dan tahun ke-10. Tahun depannya Nabi sudah meninggal. Hadirin ikhwati rahimakumullah, maka praktek haji, Pak, sekali lagi sudah dilaksanakan jauh sebelum syariat puasa Arafah. Haji dari era Nabi Ibrahim sudah ada, puasa Arafah baru tahun ke-2 dengan Idul Adha. Jadi kalau begitu, syariat puasa Arafah karena apa? Karena nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, saya baca di beberapa kanal YouTube, Pak. Dengar kan? Teman-teman roja ya, kan teman-teman roja biasanya satu pemahaman dalam beberapa hal. Ustaz Syafiq Reza Basalama puasa Arafahnya hari ini. Ustaz Zainal Abidin puasa Arafahnya hari ini. Bahkan saya rasa seluruh asatidz roja itu rata-rata puasa Arafahnya hari ini, mengikuti hilalnya Indonesia. Jadi karena tanggal 9-nya bukan karena wukuf di Arafahnya. Tapi kalau cek lah videonya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad di YouTube, itu beliau lebih tetap bersikukuh puasa Arafahnya mengikuti wukuf di Arafah. Ini asatidz roja beda pendapat ya. Dalam urusan puasa Arafah. Yang satu tanggal 9 Zulhijjah versi Arab puasanya, yang satu puasa Arafahnya 9 Zulhijjah versi Indonesia. Itu sekarang sudah mulai sering beda pendapat. Hadirin ikhwati rahimakumullah, ini jadi suatu kemudahan bagi umat Islam. Monggo, mau puasa Arafahnya besok, hari ini atau kemarin, sah-sah saja. Cuman saya ingin dudukan dulu persoalannya bahwa kalau ada yang bilang haji itu syariatnya lebih belakangan dibanding puasa Arafah, itu salah. Jadi kalau ingin puasa Arafah karena tanggal 9 Zulhijjah, jangan itu yang jadi dalil gitu, Pak. Karena itu akan mudah dibantah. Kenapa? Karena puasa Arafah ada setelah ibadah haji disyariatkan, bukan sebelum ibadah haji. Itu fakta sejarahnya. Jadi kalau menggunakan argumentasi yang ini jelas lemah. Sangat lemah. Kenapa? Karena haji sudah duluan dibanding puasa Arafah. Kalau pilihan Bapak puasa Arafahnya mau sekarang, silahkan. Nggak ada masalah. Cuman jangan itu yang jadi argumentasi. Karena argumentasi itu lemah sekali. Yang kedua, Pak, ini cara saya memahami. Kita ini kan puasa, ada yang namanya puasa Senin, Kamis. Kenapa Pak disebut puasa Senin, Kamis? Karena puasanya hari Senin, hari Kamis. Kan gitu, Pak. Kalau puasanya hari Jumat, ya puasa Jumat. Hari Sabtu, puasa Sabtu. Kenapa disebut puasa Senin, Kamis? Karena puasanya hari Senin, tanggal berapa, Pak? Tanggalnya? Terserah tanggalnya, yang penting harinya Senin atau Kamis. Yang kedua apa? Habis Dzulhijjah kan Muharram. Nanti ketemu puasa sunnah lagi, Pak. Nama puasanya apa? Asyura. Kenapa disebut puasa Asyura? Kenapa? Karena tanggal 10. Hari apa, Pak, puasanya? Tidak peduli hari apa, yang penting tanggal. Jadi ada puasa karena nama hari. Ulang, Pak. Puasa karena nama hari Senin, Kamis. Ada puasa karena tanggal, yakni 10 Muharram. Ulang, puasa karena hari, puasa karena tanggal. Yang ketiga, Pak, disebut puasa Ayyamul Bid. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Ayam artinya putih, bid, ayam artinya hari, bid artinya putih. Bid itu putih, Pak. Bayutun itu putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena siangnya, nanti malamnya itu ada bulan purnama. Malamnya bulan purnama, siangnya disuruh puasa tanggal 13, 14, 15. Jadi puasanya kita karena bulan purnama, Pak. Kalau belum masuk bulan purnama, belum disuruh puasa Ayyamul Bid. Karena Ayyamul Bid berlakunya kalau sudah bulan, dan bulan purnama terjadi tanggal 13, 14, dan 15.
Itu puasa Ayyamul Bid. Kadang juga disebut ada lagi Pak, puasa yang lain, puasa Daud. Kenapa disebut puasa Daud? Oh, bukan selang-seling Pak. Puasa Nabi Daud itu puasa apa Pak? Belum selang-seling dulu, nya puasanya Nabi Daud. Kan artinya Daud bukan selang-seling Pak. Puasa Daud ya puasanya Nabi Daud. Maksudnya puasa yang sering dilakukan oleh Nabi Daud. Prakteknya gimana? Selang-seling gitu maksud saya Pak. Jadi kalau ditanya puasa Nabi Daud, puasa selang-seling. Puasanya Nabi Daud, prakteknya selang-seling. Itu penamaan puasa Pak. Puasa Senin Kemis, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, puasa Daud. Nah yang kelima, puasa Arafah. Kenapa dikasih nama Arafah? Apa karena tanggalnya? Kenapa nggak dipanggil puasa Tasu'a? Gitu? Kan bisa juga Pak. Kan tanggal, kalau berdasarkan tanggal, puasa Tasu'a. Atau puasa Tasu'a Dzulhijjah ya. Kalau menjadikan dalil Pak masalah 9 itu Dzulhijjah atau karena Arafah, ini juga agak-agak kurang tepat Pak. Kenapa? Karena penamaan puasa Arafah ya nggak mau harus berhubungan dengan Arafah. Kecuali kalau Nabi bilang puasalah di tanggal Tasu'a Dzulhijjah. Puasa pada tanggal 9, itu selesai. Mau ada wukuf nggak ada wukuf terserah. Nah itu penjelasannya Pak. Tapi ala kulihal tetap sekali lagi secara pandangan para ulama ada di 3 pendapat tadi. Mau ikutin ru'yah Arab monggo, ikutin ru'yah Indonesia silahkan, ikutin ru'yah Arab untuk Arafah, tapi Idul Adha ru'yah Indonesia silahkan. Itu menjadi pilihan yang sekali lagi opsional saja. Hanya saya menyampaikan Pak, kalau argumentasinya yang tadi itu lemah argumentasinya. Kalau gara-gara haji, kemudian gara-gara tanggal 9 saat, bukan karena Arafahnya, namanya puasa Arafah. Kalau puasa tanggal 9 harusnya Tasu'a, bukan Arafah. Kurang lebih begitu. Kalau itu yang jadi argumentasi itu lemah. Maka cari argumentasi yang lain. Kalau saran saya tadi Pak, kita mengikuti argumentasi Imam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, Yaumal Fitri, Yauma Yuftirun Nas, Yaumal Adha, Yauma Yudhahin Nas. Hari Raya Idul Fitri adalah hari raya iftarnya seluruh manusia. Hari Raya Idul Adha, hari raya menyembelihnya seluruh manusia. Kesimpulannya kata Imam Ibnu Taimiyah, ketentuan Idul Fitri, ketentuan Idul Adha berdasarkan keputusan pemerintah. Itu kesimpulan dari Imam Ibnu Taimiyah. Itu satu-satunya dalil yang kita bisa pakai. Artinya kenapa kita puasa Arafah sekarang? Ikut pemerintah. Kenapa Idul Adha besok ikut? Itu yang paling mungkin alasan itu. Jangan alasan haji, jangan alasan ini namanya puasa 9 Dzulhijjah, repot nanti Pak. Yang paling tepat sudah ngikut pemerintah. Berarti kita termasuk kelompok kedua yang mutlak mengikuti ruyahnya pemerintah. Itu alasan yang paling logik dan paling argumentatif. Nah hadirin ikhwatiman rahimakumullah, persoalan lainnya Pak, Nabi SAW ingin memberikan sebuah guidance. Kalau sudah masuk 10 Dzulhijjah, bagi yang tidak jemaah haji, maka ada sunnah untuk melaksanakan ibadah kurban. Saya ingin kasih poin sederhananya saja Pak. Kenapa harus ada ibadah kurban di dalam praktek syariat Islam? Sederhananya adalah kurban disyariatkan Pak untuk memastikan bahwa setiap kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi item tentang kurban itu hanya bersyukur. Poinnya adalah bersyukur. Kalimat Qur'annya Pak, surat Al-Kautsar, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang sangat banyak. Al-Kautsar itu secara bahasa nikmat yang sangat banyak. Ada juga Imam Asyuyuti menyampaikan Al-Kautsar bermakna telaga. Ada juga memahami Imam Asyuyuti menyampaikan Al-Kautsar adalah al-ilmu wan nubuwah. Al-Kautsar bermakna nikmat yang sangat banyak, mau diartikan telaga boleh, mau diartikan ilmu dan nubuwah juga silakan. Pokoknya nikmat yang sangat banyak. Kalau sudah punya nikmat yang sangat banyak, maka perintah Allah adalah fasalli li rabbika. Nyuruh apa Pak? Wanhar, nyuruh apa? Jadi simpelnya Pak, sholat dan kurban adalah konsekuensi logis kalau orang sudah dikasih nikmat yang banyak. Pertanyaan saya Pak, kalau Nabi sudah dikasih nikmat yang banyak dengan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kalau Bapak Ibu ini yang hadir di sini sudah dikasih nikmat yang banyak belum oleh Allah?
Kalau sudah dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, berarti tinggal sholat dan kurban. Kecuali kalau ada bapak yang, Ustaz, saya mah nikmatnya dikit dari Allah, saya sehingga tidak harus sholat, tidak harus kurban. Itu mungkin Pak. Tapi pertanyaan, betul nggak nikmatnya sedikit? Kita cek Pak, dalam surat Ibrahim ayat 34. Surat ke-14 ayat 34, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, maka mustahil kamu bisa. Ayat ini berlaku untuk umum, tidak hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Artinya Pak, setiap kita sudah dikasih nikmat yang tidak bisa terhitung. Itu di surat Ibrahim ayat 34. Satu lagi Pak, di surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha. Mustahil bisa dihitung. Dua ayat redaksi sama, ingin menegaskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai hamba-hambanya, nikmat yang sudah Allah berikan sangat, tinggal sholat dan supaya lengkap Pak. Kenapa? Ini konsekuensi logis, karena sudah dikasih nikmat yang banyak, maka kita harus mengungkapkan rasa terima kasih kepada Allah. Caranya sholat, dan maka sholat dan kurban adalah ekspresi ungkapan terima kasih seorang hamba kepada Tuhannya atas nikmat yang sudah berlimpah Allah berikan kepada kita. Itu sebetulnya. Maka hadirin ikhwati rahimakumullah, kenapa Nabi ketika orang tidak mau kurban, jangan dekat-dekat musola. Karena sholat dan kurban satu paket akhirnya. Kata Nabi, man kana lahu sa'ah, kemudian tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musola saya. Kenapa? Ya kurban dong. Sholat dan kurban. Ustaz, kan man kana lahu sa'ah bagi mereka yang punya kelapangan. Betul Pak, makanya kelapangan itu bukan ditunggu, tapi dipersiapkan. Karena kalau orang menunggu lapang, gak bakal lapang-lapang. Orang akan disebut lapang kalau dia mempersiapkan kelapangan. Contoh Pak, harga satu kambing Pak, minimal itu berapa juta sekarang? Yang murah lah, 2 juta dapat. 28, 3 juta lah kalau begitu. 3 juta satu ekor kambing Pak. Kan kita bisa bikin persiapan, prepare Pak. Berarti tiap bulan nabung 300.000, 10 bulan dapat 1 ekor kambing. Itu namanya mempersiapkan kelapangan. Ustadz, saya juga sudah nabung, tapi belum bisa 300.000. Yang penting nabung dulu, kasih itu tulisan di kaleng, tabungan kurban. Masukin duitnya berapa ya, berapa saja sebisanya dan semampunya. Yang penting ada action Pak, karena niat tanpa action, mohon maaf, tidak dihukumi niat yang benar. Saya kasih contoh Pak. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 2 orang berantem, bunuh-bunuhan. Terus kata Nabi begini, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Sahabat dengar Pak, kata sahabat, bentar Rasul, bentar ini. Kok agak-agak muskilah ini di pikiran. Kenapa? Kata Nabi. Yang membunuh masuk neraka, oke, namanya juga membunuh. Tapi yang dibunuh kenapa juga masuk neraka Rasul? Hadirin ikhwati rahimakumullah, kata Nabi, dua-duanya punya niat pengen membunuh. Dua-duanya sudah action pengen membunuh. Sudah action. Yang satu sudah nenteng pedang, yang satu nenteng pedang. Yang ini jalan, ini juga jalan. Dua-duanya sudah niat dan sudah action. Sudah ada aksi. Maka kalau niat yang sudah ada aksinya, sekalipun gak kesampaian membunuh, dihukumi sudah membunuh. Kalau dia sudah action. Bapak mau kurban, baru nabung, sudah action belum? Ternyata meninggal, kurbannya sah Pak, tetap diterima. Walaupun belum kesampaian. Dalilnya dari mana Ustaz? Silakan dibuka surat An-Nisa ayat ke-100. Ada kalimat bahwa orang yang hijrah keluar dari rumahnya, kemudian yudrikhul maut, datanglah kematian, maka Allah tegaskan pahalanya sudah digenapkan. Baru keluar rumah, niat pengen hijrah, Pak. Baru keluar rumah, kepleset meninggal. Tapi dia sudah keluar dari rumah, kemudian dia meninggal, maka pahala hijrahnya sudah itu nilai action itu, Pak. Aksi itu.
niat, kemudian punya aksi, sudah dihukumi ibadah walaupun aksinya belum selesai dilaksanakan. Kalau orang niat tapi nggak punya aksi, Pak, itu namanya pengen. Bukan niat. Berarti sedang berwacana, bukan sedang berniat. Niat itu harus ada aksinya. Maka dalam fikih, Pak, dalam fikih, niat itu muqaranan bifi'lihi. Niat itu berbarengan dengan perbuatannya. Itu harus ada aksi, Pak, niat. Kalau niat nggak pakai aksi, bukan niat namanya. Pengen. Wacana. Bapak pengen haji? Pengen. Ya, pengen. Bapak sudah niat haji? Sudah. Nabung? Sudah. Mana? Tuh. Di kaleng. Walaupun mungkin cuma 100.000, 200.000. Bapak nggak usah ngukur pakai gitunya, Pak. Yang penting sudah aksi dulu. Urusan nanti Allah percepat prosesnya, Allah lamakan prosesnya. Yang penting sudah aksi. Kenapa nggak langsung beli isit ke pemerintah? Uangnya belum cukup, selesai. Yang mencukupkan Allah, bukan kita. Yang penting sudah ada aksi. Makanya umroh, haji, kurban. Yang penting bikin aksi dulu, Pak. Setelah bikin aksi, sisanya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting gitu, Pak. Itu cara cepat haji, cara cepat kurban, cara cepat umroh, Pak. Jadi dengan adanya aksi. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, maka sekalipun orang pengennya tinggi, melambung tinggi keinginannya untuk ibadah, kalau dia belum punya aksi, dia belum dinilai ibadah. Aksi dulu, lakukan dulu, keluar dulu dari rumah, baru kemudian dihukumi nilai ibadah Allah tetapkan secara sempurna. Itulah maksud dari surat An-Nisa ayat ke-100. Kalau orang hijrah, yang penting keluar rumah, belum sampai ke tempat hijrahnya, dia tetap digenapkan pahala hijrahnya oleh Allah Azza wa Jalla. Tugas kita tinggal punya niat dan punya aksi. Selebihnya biar Allah yang atur sedemikian rupa agar aksi kita tidak hanya sebatas niat, tapi memang terbukti dalam real kenyataannya. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, sebagai penutup, ketika sholat dan kurban sudah menjadi ekspresi ungkapan terima kasih kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka tinggal tunggu feedback dari Allah seperti yakinkan dalam hati, setiap kontribusi untuk Allah keluar, pasti berbalas. Tidak mungkin tidak berbalas. Wallahi, pasti berbalas. Hal jazaul ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Kita keluar, Pak, berapapun keluarnya, maka itu akan berbalas dari Allah Azza wa Jalla. Pasti. Itulah arti ayat wasaddaqa bil husna. Kenapa ada kalimat wasaddaqa bil husna setelah orang itu memberi? Wasaddaqu bil husna adalah keyakinan penuh bahwa ini akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Entah dengan surganya, entah dengan rezeki lancarnya, entah dengan keberkahannya, yang pasti Allah akan balas. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, di zaman Ibnu Abbas, saking pengennya orang kurban tapi miskin. Saking pengennya kurban tapi miskin, sampai Ibnu Abbas memberikan fatwa boleh kurban pakai ayam atau bebek. Itu saking pengennya orang miskin kurban. Itu saking. Itu ada dalam kitab Hasyiah Imam Bazuri. Beliau menjelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata Ibnu Abbas, bagi mereka yang pengen kurban tapi terkendala dengan dana, tidak punya uang, betul-betul miskin, maka silakan kurban dengan seekor ayam dan seekor bebek. Tapi itu ungkapan dari Ibnu Abbas dalam kitab Hasyiah Imam Bazuri. Itu referensinya. Kalau Bapak mau cek, silakan cek saja ke kitab Hasyiah Imam Bazuri, membolehkan kurban pakai ayam dan pakai bebek. Tapi kalau saya sih ya, misi-misinya orang masih bisalah nabung buat beli kambing, jangan ayam. Nanti kalau ini dibenarkan fatwanya atau disebarkan fatwanya, nanti orang pindah dari kambing menuju ayam, bahaya betul, Pak. Ini jadi bahaya nantinya. Tapi fatwa ini ada loh, Pak. Saya ulang, fatwa ini ada itu karena saking orang pengen kurbannya. Jadi tolong pahami, karena saking pengen kurbannya, ya Allah saya pengen kurban gimana? Udah ayam kurbanin gitu. Mungkin kalau bahasa kita ya minimal kurban pemikiran, kurban tenaga, kurban waktu untuk Allah Azza wa Jalla, termasuk mungkin korban perasaan. Atur-atur aja lah, ya. Yang penting ada korbannya kan. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, secara setnya bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, Pak. Kalau ada silakan, kalau ada. Sudah suruh? Masih ada waktu, Ustaz. Silakan. Bagi ada yang mau ditanyakan, Pak, silakan.
Oh, silakan. Waalaikumsalam. Hmm, betul, 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 betul. Baik. Kalau tiap bulan harus lihat hilal, Pak, memang resikonya kita nggak punya kalender 1 tahun, Pak. Kita nggak akan punya kalender untuk 1 tahun. Karena sebelum kalender Muharram dibikin, itu harus beres dulu Dzul Hijjahnya. Sedangkan Dzul Hijjah ini belum bisa dikatakan beres sebelum tanggal 29. Jadi kita nggak akan punya kalender Muharram. 14, 46 tuh nggak akan ada. Apalagi Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula tuh nggak akan ada kalender. Karena harus per bulan. Dan memang di zaman Nabi nggak ada kalender 1 tahun. Mereka ngitungnya ya berdasarkan hitungan eh, bulan tuh bulan. Julqodah beresin dulu, Julqodah 29. Pas dicek, oh hilal kelihatan. Besok sudah 1 Zulhijjah. 29 Zulhijjah, dicek hilal. Oh belum kelihatan. Besok 30 Zulhijjah, lusa tanggal 1. Terus begitu, Pak. Makanya di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar tidak ada kalender tahunan. Makanya waktu Umar bin Khattab, Pak, di era Umar ini, kenapa muncul kalender tahunan itu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an? Walaupun itu pun belum 1 tahun, Pak, masih tetap bulanan. Cuman ada tahun yang ditentukan. Karena tradisi sebelum Nabi Muhammad tidak ada keseriusan untuk membahas tahun, tidak ada. Baru di era Umar bin Khattab itu pun kalender tahunannya masih per bulan. Cuman ini dikasih nama tahun pertama, nanti Muharram yang berikutnya tahun kedua. Itu sudah ada di era Umar bin Khattab. Kenapa di era Umar bin Khattab ada keinginan untuk membuat kalender? Karena setiap transaksi surat, administrasi surat di era Umar bin Khattab. Misalkan ngirim bulan Rabiul Awal, tanggal 7 Rabiul Awal, tapi nggak ada tahunnya. Terus ada lagi surat 8 Rabiul Awal. Ini di tahun yang sama atau beda tahun? Itu jadi rame di era Umar. Akhirnya dibuatlah tahun dengan ketentuan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun belum jadi kalender 1 tahun. Dibikinnya kalender 1 tahun, Pak, secara utuh itu manakala adanya konsep atau cara metodologi bernama hisab. Maka dengan hisablah, jangankan tahun ini, Pak, 100 tahun yang akan datang kita bisa hitung kapan Ramadan, kapan Syawal, kapan Zulhijjah. Itu bisa. Kenapa? Karena sudah ada hisab. Dan sekarang, Pak, di Indonesia rata-rata ulamanya pakai hisab. Rata-rata pakai hisab. Kenapa? Kalau bikin kalender pasti membutuhkan hisab. Nggak mungkin kalau ingin bikin kalender tahunan tidak pakai hisab, itu mustahil. Kenapa? Karena kalau tidak pakai hisab pasti bulannya ya, kalendernya ya kalender bulanan, bukan kalender tahunan. Itu di Indonesia, Pak. NU-nya pakai hisab, Muhammadiyah pakai hisab. Jadi jangan salah sangka, oh yang punya hisab Muhammadiyah, NU nggak pernah pakai hisab. Pakai juga Pak NU. Cuman untuk membuat kalender tahunan. Nah, adapun untuk Idul Fitri, untuk Ramadan, mereka mengecualikan, Pak. Karena ada hadis yang secara spesifik menyampaikan demikian. Kata Nabi, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Hadis inilah yang jadi dalil untuk Ramadan ru'yah, untuk Idul Fitri ru'yah, untuk bulan yang lain hisab, gitu loh, Pak. Sehingga tetap hisab dipakai untuk menentukan awal bulan dalam 1 tahun, khusus Syawal, khusus Ramadan itu pakai ru'yah. Nah, masalahnya, Pak, hisab NU dengan hisab Muhammadiyah beda standar, gitu, Pak. Hisab NU dengan pemerintah minimal hilal bisa terlihat kalau di atas 3 derajat. Hilal, Pak, itu bisa terlihat kalau sudah di atas 3 derajat. Sehingga di bawah 3 derajat, misalkan hari ini, Pak, nanti maghrib, hilal itu masih di bawah 3 derajat. Maka besok masih tanggal berapa gitu. Kalau hari inilah, katakan
hari ini 29 Zulhijjah misal. Misal nih, hari ini 29 Zulhijjah. Nanti maghrib ternyata kurang dari 3 derajat, maka besok masih tanggal 30 Zulhijjah. Itu pemerintah dan Nahdlatul Ulama Persis di situ tuh Pak. Kalau Muhammadiyah hisabnya itu, yang penting hilal sudah 0. Jangankan 3 derajat atau di bawah 3 derajat, yang penting 0 Pak. Itu sudah dihitung awal bulan. Maka Pak, jika hari ini 29 Zulhijjah, maghrib nanti ternyata hilal sudah 0, sekian derajat, maka besoknya kata Muhammadiyah sudah 1 Muharram. Kalau hari ini 29 Zulhijjah. Tapi kalau pemerintah atau Nahdlatul Ulama kurang dari 3, besok masih tanggal 30 Zulhijjah, kurang lebih gitu lah Pak. Jadi hisabnya dipakai oleh semua ormas di Indonesia untuk menentukan kalender tahunan. Khusus untuk puasa dan Idul Fitri disuruh pakai ru'yah. Khusus Pak. Kenapa? Karena ada pesan Nabi yang secara definitif, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa karena ru'yah dan iftar atau Idul Fitri juga karena ru'yah. Sehingga untuk itu khusus ru'yah, yang lain silahkan pakai hisab. Wallah. Ustaz, tambahan ini Ustaz, untuk perlu penjelasan lagi karena ada pertanyaan. Orang yang berpuasa Arafahnya itu katakanlah misalnya Sabtu kemarin, kemudian ikut Idul Adhanya besok itu, mengenai pandangan seperti itu seperti apa? Dan yang kedua, panitia kurban ini mungkin masalah yang sering terjadi di masyarakat, yang mungkin ketika kita melihat di beberapa video yang sedang viral itu, bahwa tidak ada panitia, tidak ada yang namanya amil kurban gitu ya, yang ada adalah panitia kurban. Kemudian adanya makan-makan atau pembubaran panitia dengan mengambil hewan daging kurban itu, ini kan menjadi polemik di beberapa kalangan masyarakat itu. Ada yang merasa khawatir dan takut dan sebagainya. Itu mohon bisa diberikan arahan supaya mungkin kita juga sebagai pengurus sekaligus juga panitia kurban lebih merasa yakin dan nyaman untuk melaksanakan tugas. Itu aja Ustaz. Boleh tahu amil itu gimana? Amil? Enggak, selama ini kan ada istilah kan, kalau Idul Fitri itu kan ada istilah amil zakat gitu kan. Mereka mendapatkan hak itu. Iya. Kemudian kalau dikorbankan di pelaksanaan hewan kurban kan Kiasnya tidak diambil kurban. amil kurban gitu. Apakah mereka mendapat hak dari daging kurban itu 12,5 lagi ya. Iya gitu. Banyak juga itu. Ya, silakan Ustaz, mungkin bisa diberikan tambahan informasi dalam pandangan fikih. Terima kasih. Jadi yang pertama kaitan dengan puasa kemarin, terus Idul Adhanya besok, mengikuti tadi akomodatif ya. Itu jatuhnya menggunakan 2 dalil untuk 2 amal. Puasa Arafah pakai dalil ya puasa Arafah. Dan mereka yakin kalau puasa Arafah itu berhubungan dengan wukuf di Arafah. Karena di Mekah wukufnya kemarin, maka mereka puasanya kemarin. Itu dalil puasa wukuf Arafah. Adapun dalil Idul Adha itu mengembalikan kepada keputusan pemerintah berdasarkan tadi fatwa dari Imam Ibnu Taimiyah. Jadi mereka tetap mengikuti kebijakan pemerintah dalam urusan sholat Idul Adhanya. Jadi Idul Adhanya tetap ikut pemerintah, yakni sebagaimana dalil tadi, yaumal fitri, yauma yuftirun nas, yaumal adha, yauma yudhahin nas. Kata Nabi, hari raya Idul Fitri, hari raya iftar semua manusia. Hari raya Idul Adha, hari raya menyembelih semua manusia. Sehingga kata Imam Ibnu Taimiyah, hadis ini dimasukkan bab oleh beliau sebagai bab ketaatan kepada pemerintah dalam menentukan Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga orang yang kemarin puasa Arafah dan besoknya baru Idul Adha itu melaksanakan 2 fatwa dalam waktu yang sama. Fatwa Arafah terpisah, fatwa Idul Adha terpisah. Terus bagaimana, boleh atau tidak? Ya sah-sah saja, monggo-monggo saja. Monggo-monggo saja, Pak. Karena memang puasa Arafah tidak dibikin satu paket dengan Idul Adha-nya. Idul Adha hadisnya tadi, puasa Arafah kan terpisah hadisnya. Nabi ditanya, Nabi itu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Arafah, itu terpisah hadisnya. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha terpisah lagi hadisnya. Jadi ada 2 hadis yang dipraktekkan oleh kaum muslimin, satu berkaitan dengan Arafah, satu berkaitan dengan Idul Adha. Kecuali kalau hadis Arafah dan Idul Adha satu paket, maka satu paket kita bilang. Ternyata hadisnya terpisah. Sama kayak gini,
Jamak dan qasar itu satu paket atau terpisah? Jamak dan qasar itu satu paket atau terpisah? Terpisah nggak? Ayat qasar itu di surat An-Nisa 101. Idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minasa. Itu ayat yang berbicara tentang ketentuan qasar. Jamak pakai hadis, bukan pakai Quran. Jadi jamak dan qasar itu terpisah secara hukum. Boleh jamak tanpa qasar, boleh qasar tanpa jamaah gitulah. Karena hadis tentang Arafah terpisah dengan Idul Adha-nya, maka Idul Adha pakai dalil ini, Arafah pakai dalil itu. Jadi secara praktek boleh Arafah besoknya langsung Idul Adha, atau boleh Arafah Idul Adha-nya ngikutin pemerintah. Monggo. Maka tiga-tiganya sah kalau ingin dijadikan sebagai referensi. Mau ru'yah Mekah mutlak, namanya ru'yah Mekah mutlak, masuk mutlak tuh pokoknya Mekah gitu. Puasa kemarin, sekarang Idul Adha, silahkan. Insya Allah sah. Mau ru'yah lokal, hari ini puasa, besok Idul Adha, kemarin nggak puasa, monggo, sah, silahkan. Itulah yang disepakati oleh Muslimin Indonesia. Atau puasanya mau kemarin, karena mengikuti Arafah, wukufnya Arafah, silahkan. Idul Adhanya Senin, monggo. Jadi tiga-tiganya, mau yang mana silahkan. Yang jelas tadi, jangan sampai Arafah nggak puasa, Idul Adha nggak sholat, ini kemana-kemana, itu baru salah. Tapi tiga-tiga ini insya Allah mu'tabar di semua negara, ini mu'tabar. Artinya sudah sangat mu'tabar, sudah sangat masyhur. Jadi sah saja diambil sebagai referensi. Nanti penekanannya puasa Arafah, dalilnya terpisah dengan Idul Adha. Idul Adha ikut pemerintah, Arafah ikut hukum. Izin saat sebelum pertanyaan jawaban yang kedua, itu apakah juga berlaku buat Idul Fitri? Kadang-kadang kan orang pengen ngambil simpelnya, saya puasanya ikut Muhammadiyah, kemudian nanti lebarannya nanti ikut pemerintah gitu. Kadang-kadang ada seperti itu. Apakah itu juga berlaku untuk Idul Fitri? Kalau Idul Adha, Pak, itu perbedaannya kan Arab dengan Indonesia. Bukan Muhammadiyah, NU-nya dulu ya. Misalkan Ustaz, saya puasanya pengen ngikut ke Arab, gimana? Terus Idul Fitrinya ngikut ke pemerintahan. Persoalannya Ramadan dengan Idul Fitri itu satu paket. Beda dengan puasa Arafah dan Idul Adha. Karena setelah Ramadan ada Idul Fitri satu paket. Nanti silakan dicek ketika surat Al-Baqarah 185. Itu ujungnya itu adalah perintah untuk takbiran. Jadi setelah puasa Ramadan, besoknya disuruh takbiran, itu satu paket. Sehingga kalau satu paket, mau pilih Arab, pilih Indonesia gitu. Kan itu satu paket. Kalau Ramadannya Ramadan Arab, ya Idul Fitrinya Idul Fitri Arab. Kalau Ramadannya Ramadan Indonesia, Idul Fitrinya Idul Fitri Indonesia. Untungnya Pak, di Indonesia Ramadan Arab dan Idul Fitri Arab suka sama dengan Muhammadiyah gitu loh Pak. Itu. Coba ulang ya. Ramadan Arab dengan Idul Fitri Arab itu suka sama dengan Muhammadiyah. Kebetulan sama kemarin. Sehingga kalau ikutin Muhammadiyah sudah sama dengan mengikuti Arab akhirnya. Cuman tahun ini memang Muhammadiyah beda dengan Arab untuk Idul Adha. Tapi kalau Idul Fitri itu keseringannya barengan di Indonesia Muhammadiyah itu sama dengan Arab Saudi. Makanya kenapa untuk Ramadan dengan Idul Fitri itu harus satu paket. Kalau mau pakai Ramadan di Indonesia, ya Idul Fitrinya pun harus Idul Fitri Indonesia. Kalau Ramadannya Arab, ya Idul Fitrinya Idul Fitri Arab. Kurang lebih begitulah. Wallahualam. Nanti pilihannya kalau mau Muhammadiyah, Ramadannya ya berarti Idul Fitrinya Muhammadiyah. Kalau kemudian Ramadannya pemerintah, ya Idul Fitrinya pemerintah. Jadi kayak kemarin misalkan Ramadan Muhammadiyah 30, berarti 30 puasanya, Idul Fitrinya kalau mau mengikuti Muhammadiyah. Tapi kalau yakinnya, saya sama yakinnya pemerintahnya pemerintah. Wallahu. Yang kedua, Pak, kaitan dengan amil kurban. Ini kan istilah baru yang kita bikin sebetulnya. Kan tidak ada penekanan amil kurban. Sebetulnya di zaman Nabi juga panitia kurban juga tidak ada. Panitia kurban itu tidak dibikin sebuah kelembagaan formal di zaman Nabi. Panitia asli kurban ya Nabi SAW. Nabi nanti tinggal nunjuk orang untuk membantu pekerjaan Nabi. Misal, Nabi kurban 100 ekor unta. Nabi sembelih 40-nya atau 60-nya, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib. Ya sudah, berdua saja Pak. Kemudian Nabi larang ke Ali. Yang dilarang siapa? Ali, bukan panitia. Kata Nabi kepada Ali, jangan jual, jangan kasih upah jaga, jangan jual kulit, jangan jual daging hewan
kurban. Itu perintah Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bukan perintah Nabi kepada panitia. Nah, kalau toh kemudian Ali dan Nabi saat itu kita sepakati sebagai panitia, ya muncullah istilah panitia kurban. Itu dari situ. Jadi zaman Nabi nggak ada beda dengan amil zakat. Di zaman Nabi amil zakat memang jadi badan khusus. Dan SK amil zakat itu dari Nabi langsung. Misalkan ada amil zakat, Bilal bin Robah di SK-kan, kamu amil zakat, ambil zakat dari kaum ini, dari suku ini, berangkat. Ada seorang sahabat Pak namanya Walid bin Uqbah. Walid bin Uqbah ini seorang sahabat yang ditugaskan oleh Nabi untuk ngambil zakat dari kelompok atau dari kaum Bani Mustalik namanya. Kata Nabi kepada Walid bin Uqbah, kamu pergi ke Bani Mustalik, ambil zakat dari sana. Sebelum berangkat, Pak, beliau sudah khawatir. Pas berangkat ternyata nggak nyampe, Pak. Walid bin Uqbah tidak sampai ke Bani Mustalik, langsung pulang lagi. Dan ketika pulang lagi dia cerita, Rasul, orang-orang Bani Mustalik menolak bayar zakat. Padahal nggak nyampe, Pak. Jadi dia bohong. Padahal nggak nyampe ke Bani Mustalik, tapi dia bilang ke Nabi kalau Bani Mustalik menolak bayar zakat. Akhirnya Nabi ngirim pasukan. Setelah Nabi ngirim pasukan, ternyata Bani Mustalik sudah punya feeling. Kok kenapa pengambil zakat belum datang juga? Akhirnya mereka bertolak ke Madinah untuk nyerahin zakat. Pasukan yang Nabi kirim untuk memerangi Bani Mustalik dengan Bani Mustalik yang bertolak ke kota Madinah ketemu di perjalanan. Akhirnya tanya-tanyaan, mau kemana? Mau perangin Bani Mustalik. Nah, ini kami Bani Mustalik. Terus kata yang mau perangin Bani Mustalik, kalian mau kemana? Ke Madinah. Mau ngapain? Bayar zakat. Kami tungguin yang bayar zakat, yang ngambil zakat nggak datang-datang. Wah, ini ada salah persepsi nih. Ya sudah, kita pulang dulu deh ke Madinah. Dua-duanya ke Madinah, Pak. Ternyata yang jadi masalah adalah Walid bin Uqbah. Itulah yang jadi asbabun nuzul surat Al-Hujurat ayat 9. Idza jaa fasikun binaba'in fatabayyanu. Itu tentang ngambil zakat, itu persoalannya. Bukan masalah media sosial, Pak. Ayat itu bukan buat ayat media sosial. Fatabayyanu itu, tabayyun itu bukan ayat media sosial, itu ayat tentang zakat. Yang si amil zakatnya bohong. Dia bilang menolak zakat padahal nggak nyampe, Pak. Kenapa? Takut dibunuh sama Bani Mustalik itu, Walid bin Uqbah. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah. Jadi kalau zakat jelas ada amilnya, jelas ada panitia khususnya. Kalau kurban itu ijtihad kita saja, Pak. Kenapa? Di zaman Nabi, saya ulang, Pak. Di zaman Nabi yang kurban, yang nyembelih, yang bagiin daging kurbannya. Saya ulang, Pak. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kurban, yang nyembelih, dan yang kurban, yang bagiin daging kurbannya langsung di zaman Nabi. Kalau di Indonesia dipraktekkan begitu, Pak, akan muncul kerepotan. Karena tidak semua orang yang kurban bisa menyembelih hewan kurbannya. Khawatirnya pas nyembelih kambing, keluar darah sedikit, pingsan, Pak. Itu kasihan kambingnya, Pak. Gak lanjut nih, Pak, ini udah kasihan. Maka sekarang muncul ijtihad para ulama supaya yang kurban mudah urusan kurbannya oleh DKM, oleh RT, oleh RW, oleh lurah atau pihak-pihak terkait dibikinlah panitia kurban. Supaya apa? Yang kurban lebih mudah urusannya. Mereka tinggal datang ke masjid, tinggal bawa hewan kurban. Atau Pak, dipermudah lagi, datang cukup bawa uang. Itu dalam rangka memudahkan urusan umat. 5 maslahat. Maka dalam konsep Imam Malik ada kaidah maslahatul mursalah. Demi kemaslahatan itu boleh dibuatkan, boleh ditetapkan pada demi kemaslahatan. Maka panitia kurban pijakan dasarnya adalah memastikan kemaslahatan dalam urusan kurban, termasuk distribusi hewan kurbannya. Muncullah panitia. Nah, si panitia ini akhirnya mengkoleklah dana, mengkoleklah hewan kurbannya, kemudian si panitia boleh dengan otoritasnya menyembelih hewan kurban, membagikan daging kurban, membagikan kulit kurban. Yang bagiin sudah langsung panitia, bukan lagi yang kurbannya. Itu dalam rangka memudahkan. Nah, sekarang saya tanya dulu, Pak. Panitia kurban ini, dalam dunia kurban Pak ada 2 kelompok. Satu namanya sohibul kurban. Siapa Pak sohibul kurban? Yang kurban. Yang kedua mustahik. Siapa mustahik? Yang nerima
Kurban. Pertanyaan saya, Pak, panitia masuk sohibul kurban atau mustahik? Panitia itu sohibul kurban atau mustahik? Mustahik. Berarti dia boleh menerima daging kurban. Boleh menerima kulit kurban. Kalau sudah diterima oleh mustahik, Pak, daging kurbannya, boleh nggak si mustahik jual kulitnya atau jual dagingnya? Mustahik. Boleh nggak jual dagingnya? Saya, Pak, mustahik, dari Sakinah Warohmah dapat 1, dari masjid yang lain dapat 1, total masjid yang ngasih 10. Kebanyakan nih saya, Pak. Yang 5 kantong saya jual. Boleh nggak sebagai mustahik? Boleh, Pak, karena dia mustahik. Ustadz kan tidak boleh jual kulit, tidak boleh jual daging. Yang dilarang yang kurban, bukan mustahik. Hadisnya, Pak, man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Tidak boleh menjual kulit kurban. Siapa yang menjual kulit kurban, maka dia tidak punya pahala kurban. Siapa yang tidak boleh jual kulit? Yang kurban. Contoh, Pak, saya datang ke Sakinah bawa kambing, disembelihlah kambing, sisalah kulitnya, daging dibagiin. Saya bilang, saya ambil kulitnya. Itu kan kambing punya saya ambil kulitnya, Pak. Datanglah teman saya orang Sukaregang, bandar kulit. Saya kasih ke dia, jual nih 100.000 selembar, terimalah uang, maka saya tidak punya pahala kurban. Karena yang jual saya. Tapi kalau mustahik, Pak, saya nggak kurban. Misalkan DKM Sakinah, saat ini ada kulit sapi 1 lembar, mau diambil, mau, saya ambil, Pak, kulit 1 lembar. Pas nyampe rumah saya bingung, nih kulit diapain? Digoreng nggak bisa, maksudnya nggak punya keahlian. Dibikin bedug apalagi. Akhirnya saya jual lah ke Sukaregang lagi, Pak. Boleh, kenapa? Saya mustahik. Karena saya mustahik, boleh menjual daging, boleh menjual kulit, dan itu sah-sah saja. Nah sekarang kembali, Pak, panitia itu sohibul kurban atau mustahik? Kalau mustahik, Pak, panitia dapat kulit misalkan dari yang kurban, kulit semua dikumpulkan milik panitia, boleh nggak panitia jual kulit? 1. Yang kedua, panitia boleh nggak nerima daging? Boleh nggak panitia nerima daging? Nah, daging yang diterima oleh panitia dimasak, Pak, buat konsumsi, boleh? Boleh semua. Ini boleh. Bapak yang jawab belum kan saya? Bapak mustahik, panitia itu mustahik, dikasihlah daging, mustahik itu. Dan gini, Pak, dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, Pak, pembagian daging kurban harus 3 pembagian, 3 kelompok. Tidak harus sepertiga, Pak, ya. Tapi yang jelas harus 3 kelompok. Saya cek dulu, Pak. Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 38 atau 37. Maaf, 26, Pak. Maaf. Surat ke-28, maaf. Allah Azza wa tegaskan gini, Pak. Fakulu minha, satu dulu nih. Ini ayat 26, 28 dulu. Fakulu minha, makanlah dari daging kurban, wa'at imul ba'isal fakir, dan bagikanlah kepada orang fakir yang sengsara. Itu perintahnya. Kemudian yang ketiganya, sebentar. Intinya ini dibagikan kepada orang satu, Pak, yang sohibul kurban, dia yang kurban, kemudian diberikan kepada yang tidak minta, Pak, diberikan. Oh, ini dia. Ayat ke-36, maaf. Jadi fakulu minha, makanlah daging kurban, wa'at imul qani'a, berikanlah kepada yang tidak meminta. Artinya nggak minta itu ya kemungkinan agnia, Pak. Nggak minta. Kemudian wal mu'tar itu yang minta. Jadi daging kurban dibagi jadi 3. 1 dibagikan kepada sohibul kurban, yang kurban, oleh panitia. Nih yang sohibul kurban dapat jatah. Yang kedua yang tidak minta, al-qani'ah, yang tidak minta, kasih. Yang ketiga al-mu'tar, yang minta. Itu dibagi 3 daging kurban. Batasannya berapa, Ustadz? Apakah harus sepertiga semuanya? Gak ada dalil sohih harus sepertiga. Gak ada, Pak. Tidak ada hadis sohih yang harus bilang sepertiga. Sohibul kurban tidak harus sepertiga, yang minta tidak harus sepertiga, yang tidak minta tidak harus sepertiga. Silakan atur berdasarkan kesepakatan masing-masing saja. Kesepakatan panitia yang jelas dibagi 3-nya clear. Misalkan panitia, Pak, panitia itu maksudnya yang mana? Yang qani'ah, yang tidak minta, atau yang mu'tar, yang minta? Kan mustahik nih, Pak.
Misalkan panitianya minta, sah diberikan. Kata panitia minta dong, kami kan mustahik, minta 5 kilo ya. Tapi kita mau masak sendiri ini, sah-sah saja. Terus si panitia yang nggak minta, kata si ibu kurban, ini saya kurban sapi, nanti ambil saja oleh panitia berapa kilo, 5 kilo cukup, 10 kilo apa? 10 kilo, yaudah ambil 10 kilo nih. Saya kurban sapi, ambil 10 kilo, silakan dimasak oleh panitia. Karena panitia adalah mustahik. Jadi kalau panitia mustahik selesai. Yang dilarang menjual daging, dilarang menjual kulit, itu yang sahibul kurban. Itu satu poin, Pak. Yang terakhir, ibadah kurban itu saya tanya dulu, Pak. Ibadah kurban itu ibadah nyembelih, ibadah bagiin daging, atau ibadah nyembelih dan bagiin daging di waktu yang sama? Nyembelih dan bagiin daging, sepakat, Pak. Tapi ketika disebut nusuk, kalimat nusuk, Pak, itu identiknya dengan menyembelih, bukan bagiin. Bagiin itu adalah konsekuensi kalau sudah disembelih. Kalimat Qur'annya, Pak, fasolli lirabbika wanhar. Salatlah dan sembelihlah. Berarti ibadah kurban, ibadah maka nggak bisa spekulatif, Ustaz, jangan nyembelih hewan lah, kasihan, jutaan hewan mati dalam satu hari. Mending kita beli aja daging ke pasar 200 kilo, kita ambil sekilo-sekilo, kita bagiin. Nggak bisa, Pak. Ibadah kurban harus ada yang disembelih. Nggak bisa langsung daging dibagiin. Tidak sah bagiin daging kalau daging itu tidak disembelih di hari raya Idul Adha. Harus disembelih. Maka ibadahnya ibadah menyembelih, bukan ibadah bagiin dagingnya dulu. Adapun bagiin daging itu konsekuensi logis karena hewan sudah disembelih, diapain? Maka kata Allah, Pak, makan, bagiin, jangan dibuang. Maka mengalirkan darah dalam agama Islam, mengalirkan darah hewan, itu ibadah. Fasolli lirabbika wanhar. Surat Al-An'am, Pak. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Wanusuki artinya? Wanusuki artinya? Ulang lagi, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terjemahkan, Pak. Inna sholati, sesungguhnya, wa nusuki. Nah, ini kesalahannya nih, Pak. Ganti itu terjemah, Pak. Salah itu terjemah. Nusuk di situ bukan ibadah, Pak. Nusuk di situ nyembelih. Nusuk di situ nyembelih, Pak. Nanti dalam surat Al-Hajj, Pak, ayat ke-38 atau maaf ayat 34, walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi setiap umat kami jadikan mansaka, penyembelihan. Mansaka itu diambil dari kalimat nusuk. Nusuk itu ibadah menyembelih. Jadi dalam agama Islam, Pak, ibadah nggak cuma sholat tapi juga nyembelih. Bisa nyembelih hewan kurban di waktu kurban, bisa nyembelih hewan akikah ketika sudah lahiran, pokoknya harus ngalirin darah, itu ibadah. Maka kalimat inna sholati wa nusuki sama dengan fasolli lirabbika, itu satu paket. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi persoalan bagiin daging jangan tuh diambil pusing, Pak. Karena ibadah kurban, ibadah nyembelih hewan. Urusan bagiin daging atur-atur. Jangan sampai gara-gara sudah ada daging jadi ribut. Silakan bagiin saja, panitia saat mustahik kasih. Tapi mereka mau masak, masak dah. Kan kalau sudah jadi milik mustahik ya terserah mustahik, Pak. Jangan dimasak, dijual saja boleh. Kan gitu, Pak. Mustahik nih, dapat daging. Jangankan dimasak, dijual saja. Ya apalagi kalau mustahik pengen dimasak, nggak boleh dimasak. Kan kami mustahik, sudah dapat daging, kok jadi nggak boleh dimasak, ini gimana? Itu kesimpulannya. Jadi bagiin daging itu tidak menjadi ketentuan yang baku. Makanya, Pak, di Baznas, di MUI sekarang, daging yang jadi kurban tadi dikumpulin, dibikin kornet. Itu lebih susah lagi dipahami fikihnya, Pak. Tapi secara umum memang begitulah pendistribusian daging kurban. Tidak ada ketentuan baku di zaman Nabi. Toh di zaman Nabi yang kurban, yang nyembelih, yang bagiin daging, itu di zaman Nabi. Nggak ada panitia kurban. Sekarang demi kemaslahatan umat, karena tidak semua yang kurban bisa nyembelih, tidak semua yang nyembelih bisa ngulitin, tidak semua yang ngulitin bisa motong-motong daging, tidak semua yang motong-motong daging bisa bagiin daging, maka dibentuklah panitia demi kemaslahatan ummah.
Sehingga panitia posisinya adalah mustahik yang bertugas ngurusin hewan kurban. Jadi panitia tetap mustahik. Boleh nerima kulit? Boleh. Boleh nerima daging? Boleh. Namanya juga mustahik. Kalau sudah jadi mustahik, boleh dijual? Boleh. Dimakan? Boleh. Dibagiin lagi? Boleh. Namanya juga mustahik. Itu ke itu. Allah. Cara itu cukup. Oh, iya, ada satu lagi. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tertarik tadi klasifikasi untuk pengorban dan mustahil. Kebanyakan kita di sini itu kepanitiaan itu pengorban juga sebagai panitia. Nah, ini perlu klarifikasi batasan-batasan pengorban sebagai panitia apa yang harus dijaga. Satu, yang kedua, masalah puasa 8 Zulhijjah ya. Itu ada yang berpendapat tidak ada hadisnya. Tolong penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin khotimah rahimakumullah, kalau panitia plus sohibul kurban, berarti kita pisahkan Pak, panitia sohibul kurban nih. Ini panitia mustahik doang gitu. Nah, panitia mustahik doang boleh nerima daging, boleh. Boleh masak daging, boleh. Nah, ketika si mustahik kurban yang bukan sohibul kurban sudah punya masakan, dia boleh ngasih ke sohibul kurban, Pak mau makan bareng? Boleh saja Pak. Jadi itu panitia yang sohibul kurban makan daging kurban bukan punya mereka, tapi makan daging kurban punya panitia yang dia bukan sohibul kurban. Jadi jatuhnya kayak sodakoh lah ke panitia yang memang dia sohibul kurban. Ini sebetulnya dalam pembagian ini tidak ada masalah Pak. Kita mesti bisa atur-atur. Atau misalkan, maaf Pak nih, ini kan Bapak panitia sohibul kurban juga. Ini panitia yang bukan sohibul kurban. Nah, panitia yang sohibul kurban kita kasih jatah sohibul kurban. Bukan jatah mustahik. Jadi yang dimasak jatah mereka Pak. Ini jatah mustahik. Atau misalkan kata panitia yang sohibul kurban, daging saya siniin. Nah, ini daging saya 2 kilo. Kalau di sini sohibul kurban dapat berapa kilo Pak? 3. Masing-masing 3. Nah, misal kata yang dapat sohibul kurban nih, udah daging saya aja tuh yang 3 kilo, ambil 1,5 kilo atau ambil 1 kilo buat masak-masak Pak nih. Biasa saja. Kan itu sudah jadi miliknya sohibul kurban. Juga sama Pak, panitia yang jadi panitia yang bukan sohibul kurban ketika sudah dikasih hewan kurban atau daging kurban punya hak juga ngasih kepada yang sohibul kurban. Ayo makan barengan. Saja. Ini sebetulnya dalam konteks ini ruang lingkup fikihnya bisa disepakati, bisa didudukan, bisa diobrolin Pak. Mana yang sekiranya maslahat. Maka saran saya, ibadah kurban itu fokus ibadah nyembelihnya, bukan bagiin dagingnya. Urusan bagiin daging itu urusan kesepakatan ulama di zaman kita. Panitia ada wewenang, ulama ustadz ada wewenang, silakan diskusi kira-kira bagaimana distribusi daging kurban yang pas. Yang penting nyembelihnya sah. Makanya fokus ke sembelihnya, bukan kebagiin dagingnya. Ini lupa orang nyembelihnya supaya sesuai dengan syariat, akhirnya malah ribut bagiin daging. ini agak geser saja Pak, karena ibadahnya itu ibadah nusuk. Nusuk itu nyembelih hewan, mengalirkan darah, jadi nggak bisa digeser ke yang lain. Itu satu. Jadi bisa saja diatur-atur, monggo aja diatur oleh panitia. Yang kedua, puasa tanggal 8 Zulhijjah atau puasa tarwiyah, memang ada sebagian ulama yang menyarankan puasa tarwiyah. Ada, Pak. Itu jelas ada ulama yang menyarankan puasa tarwiyah. Tetapi kemudian bicara nas, bicara hadis memang diperdebatkan di kalangan para ulama terkait dengan status kesohihannya. Tapi kalau kita pakai dalil umum, saya ulang Pak, kita pakai dalil umum. Saya ulang nih, kita pakai dalil umum. Apa dalil umumnya? Ada amalan yang terbaik di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu jelas Pak, amalan terbaik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dan itu dalilnya umum, yang penting amal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Pertanyaannya Pak, amal solehnya boleh nggak sholat? Boleh puasa? Boleh sodakoh? Boleh zikir? Boleh silaturahmi? Pokoknya semua amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ahabbu ilallah, kelas. Bahkan lebih baik daripada jihad fi
Bapak punya amal soleh, Pak, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu lebih canggih, lebih bagus daripada jihad dengan syarat jihadnya balik, Pak. Tapi kalau jihadnya sampai syahid, itu lebih bagus. Maksudnya lebih bagus jihad sampai syahid daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kecuali kalau jihadnya di bulan Zulhijjah. Di 10 hari pertama. Itu keren lagi. Just keren lagi. Poinnya adalah yang namanya amal soleh, Pak, apa saja. Ustaz, saya pengen puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh. Ustaz, saya lupa tanggal 1-nya. Biasanya tanggal 2 sampai tanggal 9. Boleh. Ustaz, tanggal 2 ada kondangan. Tanggal 1 lupa, 2 kondangan. Mulainya di tanggal 3. Boleh. Ustaz, tanggal 3 saya keluar kota. Harus safar, kan batal aja mendingan daripada puasa. Baru boleh bisa mulai tanggal 4. Boleh. Tanggal 5 boleh. Tanggal 6 boleh. Tanggal 7 boleh. Tanggal 8 boleh. Tanggal 9 diutamakan, kan itu puasa Arafah. Jadi puasa tanggal 8 kalau memang tidak ada dalil khusus, pakai dalil umum, Pak, masih bisa itu. Masih bisa. Kalau memang tidak setuju dengan puasa tarwiyah yang secara khusus diatur atau disunahkan oleh para ulama, jangan pakai dalil khusus, pakai dalil umum, selesai. Bahwa puasa tanggal 8 Zulhijjah masuk kategori amal yang paling dicintai oleh Allah. Kenapa? Dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Selesai, Pak, itu sudah ada payung hukumnya. Jadi yang mau tanggal 8, tanggal 9, monggo. 7, 8, 9, silakan. 6, 7, 8, 9, silakan. Mau tanggal 1, 2, 3, sampai 9, monggo. Yang nggak puasa, kebangetan. 1 kagak, 9 ogah. Itu maunya apa? Saya itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, hadirin ikhwatimah rahimakumullah, saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup, Ustaz? Cukup, Ustaz, cukup.